Ujian kompetensi kian semakin dekat. Kita harus jeli dalam menyiasati agar persiapan kita dalam menghadapi ujian kompetensi ini tidaklah sia-sia. Namun dalam melakukan persiapan kita harus punya smart planning dengan mengetahui persentase proporsi jumlah soal yang kemungkinan akan keluar per sub bidang ilmu keperawatan. Maka dari itu video kali ini kita akan kupas proporsi distribusi soal berdasarkan sub bidang keilmuan keperawatan yang akan diujiankan, dan berapa jumlah soal per bidang yang akan keluar saat ujian kompetensi. Ayo teman-teman, mari simak sampai dengan selesai. Perlu kita ketahui, blueprint atau kisi-kisi soal ujian kompetensi adalah kerangka dasar yang merupakan pedoman yang digunakan untuk merancang pengembangan soal uji kompetensi nasional. Jadi soal-soal dalam uji kompetensi dibuat berdasarkan blueprint tersebut. Berdasarkan blueprint tersebut ada 9 sub bidang ilmu keperawatan yang akan diujiankan dalam uji kompetensi ini. Di antaranya adalah bidang keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, manajemen keperawatan, dan keperawatan gawat darurat. Mari kita bahas satu persatu. Untuk sub bidang keilmuan keperawatan medikal bedah, proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 25–37%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 45–67 soal uji kompetensi. Ini merupakan sub bidang yang paling dominan di antara 8 sub bidang ilmu keperawatan lainnya. Maka jika Anda ingin lulus uji kompetensi, maka Anda wajib mempersiapkan diri untuk bisa dan mahir di dalam bidang keperawatan medikal bedah. Selanjutnya yang kedua adalah sub bidang keilmuan keperawatan maternitas. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 8–14%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 14–25 soal uji kompetensi. Selanjutnya yang ketiga adalah sub bidang keilmuan keperawatan anak. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 8–14%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 14–25 soal uji kompetensi. Selanjutnya yang keempat adalah sub bidang keilmuan keperawatan jiwa. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 8–14%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 14–25 soal uji kompetensi. Selanjutnya yang kelima adalah sub bidang keilmuan keperawatan keluarga. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 8–14%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 14–25 soal uji kompetensi. Selanjutnya yang keenam adalah sub bidang keilmuan keperawatan komunitas. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 3–9%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 5–16 soal uji kompetensi. Selanjutnya yang ketujuh adalah sub bidang keilmuan keperawatan gerontik. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 3–9%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 5–16 soal uji kompetensi. Selanjutnya yang kedelapan adalah sub bidang keilmuan manajemen keperawatan. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 3–9%.
Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 5 sampai dengan 16 soal uji kompetensi. Dan selanjutnya yang terakhir subbidang yang ke-9 adalah keilmuan keperawatan gawat darurat. Proporsi distribusi soal yang akan muncul dalam ujian kompetensi adalah sebanyak 3 sampai dengan 9%. Jika kita hitung ke dalam soal, maka jumlah soal yang kemungkinan akan keluar adalah sebanyak 5 sampai dengan 16 soal uji kompetensi. Demikianlah video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada seluruh peserta uji kompetensi yang akan berjuang dalam waktu dekat ini. Kami doakan semoga bisa lulus semuanya dengan predikat kompeten. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share video kami.